Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Beni khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali," jawab Pak Anto. "Apa itu keseleo, Pak?" tanya Beni penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurang kesiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. "Oh, begitu ya, Pak," sahut Beni. "Beni, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Beni. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang, kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas kaki. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot.
Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, dan bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, simaklah teks bacaan berikut. Aderai binaragawan perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan, hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya, dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya, Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Museumia World, kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan, setelah itu, masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan
pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ada juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Menjumlahkan 2 pecahan campuran. Contohnya, 1/1/2 ditambah 2 1/3. Untuk menjumlahkan pecahan campuran tersebut, kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 1 dikali 2 ditambah 1. Kita tulis 3/2. 2 dikali 3 ditambah 1, kita tulis 7/3. Sehingga pecahan biasa dari 1/1/2 ditambah 2 1/3 adalah 3/2 ditambah 7/3. Jika sudah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita samakan penyebut kedua pecahan tersebut. Dari pecahan 3/2 ditambah 7/3, kita peroleh penyebutnya itu 2 dan 3. Untuk menyamakannya, kita gunakan KPK. Sehingga KPK dari 2 dan 3 kita peroleh 6. 6 kita tulis di bagian penyebut. 6 dibagi 2, hasilnya 3, dikali 3, kita peroleh 9. Tulis di bagian pembilang. 6 dibagi 3, hasilnya 2, dikali 7, kita peroleh hasilnya 14, kita tulis di bagian pembilang. Sehingga 9/6 ditambah 14/6, hasilnya 23/6. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 23 dibagi 6. Di sini kita cari perkalian 6 yang mendekati ke 23. Sehingga kita temukan 6 dikali 3 hasilnya 18. Angka 3 ini kita tulis dalam bentuk bilangan bulat. Setelah kita peroleh 6 kali 3, 18, kita tulis kembali 23 dikurangi 18 sehingga kita peroleh 5. Angka 5 ini sisanya kita tulis di bagian pembilang. Sehingga jika kita tuliskan 3, 5/6. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.